Halo semuanya, selamat datang di Comic Universe. Kali ini saya akan membahas manhwa baru yang berjudul The Skeleton Messenger. Cerita dimulai dengan menampilkan sejumlah burung gagak yang terbang di langit berwarna merah. Ternyata burung gagak itu sedang mengawasi seorang bocah yang tertidur di bawah sana. Setelah beberapa saat, bocah itu mulai terbangun, wajahnya penuh dengan darah. Dia yang baru siuman mencoba untuk bangun dari tanah itu. Dia bertanya-tanya berapa lama tidak sadarkan diri dan bagaimana dengan pertempurannya. Tetapi ketika dia mulai sadar, tiba-tiba dia merasa sangat sakit di bagian dada. Bocah itu langsung kembali duduk sambil terus memegangi dadanya yang terasa sakit. Saat itu dia sadar jika beberapa tulang rusuknya telah patah. Dia mencoba tetap tenang dan menghela napas panjang. Bocah itu lalu mencari sisa anggota partinya di sekitar sana. Tetapi ketika dia mulai mencari, terlihat tempat itu sudah sangat kacau saat ini dengan bekas pertarungan yang sangat brutal. Terlihat salah satu anggota partinya sudah terbunuh di sana. Lalu ada satu lagi yang sudah tertimpa puing golem. Namun di tempat yang agak jauh dari sana, masih ada yang hidup dan sedang bertarung melawan musuh. Orang ini menggunakan pakaian tradisional dengan beberapa kertas jimat di depannya. Menggunakan kertas jimat itu, orang ini membuat sebuah ledakan dan melawan musuh. Sementara di tempat lainnya, sebuah benda bulat misterius berwarna sangat gelap ada di langit. Dan di bawah benda itu, ada makhluk misterius yang membawa pedang besar bersamanya. Kemungkinan dia adalah Demon King. Dan di hadapan makhluk itu, ada seorang kesatria yang sudah siap melawan. Tetapi makhluk misterius itu langsung menggunakan skillnya, The Demon King Authority, Night of the Dead. Ketika dia menggunakan skill itu, sebuah asap muncul melewati kesatria. Dan setelah asap itu berkumpul, mulai muncul sesuatu dari asap itu. Lama-kelamaan, undead muncul lebih banyak mulai mengepung kesatria. Ternyata kejadian ini dilihat oleh bocah yang sedang mencari rekan partinya. Dia terkejut karena melihat munculnya pasukan undead, tidak menyangka jika Demon King masih menyimpan kekuatan sebesar itu. Bocah ini kemudian kembali memakai topengnya dan bersiap kembali bergabung untuk membantu mereka. Dia kemudian langsung memanggil salah satu dari mereka, Priest, Authority. Priest yang melihat bocah rogue ini sudah kembali bergerak, langsung membaca mantra untuk memberikan authority baginya. Dia memberikan itu menggunakan kertas jimat yang bercahaya di sekitar. Skill yang dia gunakan kali ini adalah Authority of Light, Forgetting Pain. Setelah mendapatkan authority itu, bocah rogue ini langsung membantai pasukan undead yang ada di depannya. Dia langsung berhasil mengalahkan beberapa dari mereka dengan mudah. Namun pasukan undead itu belum habis dan masih berusaha menyerangnya. Bocah rogue yang melihat mereka datang menggunakan sebuah jurus untuk mengalahkan mereka. Dan setelah mengalahkan pasukan undead itu, bocah tersebut berteriak kepada kesatria yang ada di depan sana, "Serahkan semua pengacau padaku, pergilah hero." Sang hero sendiri sudah bersiap dengan pedangnya yang memancarkan cahaya. Begitu juga dengan sang Demon King, dia mengayunkan pedangnya untuk menyerang hero yang sedang datang kepadanya. Hero menggunakan pedangnya untuk menangkis serangan Demon King dan berhasil membuatnya terdorong mundur. Tetapi Demon King berhasil berhenti dan kembali menyerang hero. Mereka kembali beradu pedang di tempat itu sampai membuat retakan pada ruangan di sana. Dan pada satu kesempatan, hero menggenggam kuat pedangnya. Lalu dalam serangan itu, hero menyerang sekuat tenaga. Dia berhasil memotong salah satu lengan Demon King berkat serangan tersebut. Kini Demon King mulai berlutut setelah kehilangan lengannya dan pedangnya juga. Dan setelah berhasil membuat Demon King terpojok begitu, hero mulai berjalan mendekatinya untuk mengakhiri semua ini. Dia mengacungkan pedangnya ke arah Demon King dan berbicara, "Sudah berakhir Demon King." Tetapi ketika hero melakukan itu, Demon King mengatakan bahwa ini belum berakhir. Setelah mengatakan itu, tangan Demon King tiba-tiba beregenerasi kembali dan langsung menangkap hero yang sudah sangat dekat dengannya. Demon King mengatakan semuanya akan terus berlanjut sambil menangkap hero dengan sangat kuat. Dan terlihat ada sebuah cahaya misterius muncul dari dada Demon King. Hero yang melihatnya panik, dia bertanya-tanya apakah Demon King berniat menghancurkan dirinya sendiri. Ketika cahaya misterius itu semakin bersinar dan hero sendiri mulai terluka berat, bocah rogue datang ke sana dengan kedua pedangnya yang bercahaya. Rogue itu kemudian bertanya kepada hero apa yang saat ini sedang dia lakukan. Dan setelah mengatakan itu, dia berhasil memotong lengan Demon King dengan senjatanya.
dan kembali membebaskan Hiro dari cengkraman Demon King, Rogue sendiri lalu berbicara kepada Demon King sambil terus menyerangnya. Kalau kau mau mati, ayo mati bersama. Setelah dia mengucapkan itu, Demon King akhirnya mulai meredakan dirinya. Ketika Hiro terlempar jauh dari sana, dia melihat sebuah gelombang energi yang mengurung Demon King dan si bocah Rogue. Lalu di tempat ledakan itu terjadi, muncul sebuah energi gelap. Dan setelahnya, energi itu menetes ke tanah di bawahnya. Baru dalam sekejap, muncullah sebuah pilar hitam yang menjulang ke langit. Itu adalah Fulfillment of the Abyss. Hiro yang masih tergeletak di tanah hanya dia menyaksikan pilar itu. Begitu juga dengan Priest. Dia memperhatikan pilar hitam yang menjulang tinggi tersebut dari tempatnya. Dia bertanya-tanya pilar hitam apa itu. Terlihat dia juga terkena gelombang kejut yang ditimbulkan dari pilar hitam tersebut. Sementara saat ini, setelah kemunculan pilar hitam misterius tersebut, tiba-tiba saja satu sosok muncul dalam kepulan debu yang ada di sana. Hiro terlihat senang ketika melihat bahwa itu adalah Rogue yang tadi membantunya. Tetapi setelah debu-debu itu hilang dan tubuhnya semakin terlihat jelas, Hiro matanya terbuka lebar karena terkejut. Dia melihat separuh tubuh Rogue sudah hilang tidak berbekas. Bahkan di sana masih ada Demon King yang masih selamat. Saat itu Demon King juga masih terus berbicara sambil mencoba untuk menangkap Rogue yang sedang terluka. Aku bergegas ke sini untuk menyaksikan Yang Mulia mewarisi tahta kekuasaan. Namun pada akhirnya, apakah semuanya hanya kekuatan sia-sia? Tetapi ketika dia akan berhasil menangkapnya, Rogue tersebut ternyata masih hidup. Dengan kakinya dia mulai menghajar wajah Demon King. Demon King yang terkena serangan itu terkejut saat mengetahui Rogue masih hidup. Kemudian saat ini, terlihat Rogue itu memiliki mata yang berbeda, seolah dipenuhi energi demonik. Demon King yang melihat itu bertanya-tanya apakah makhluk di depannya ini juga memilikinya kualifikasi untuk menerima Throne of Authority. Demon King yang penasaran itu menggunakan tangannya untuk menangkap bocah Rogue dan langsung menekannya ke tanah dengan sangat kuat. Ketika dalam keadaan tersebut, Rogue itu mulai memanggil teman-temannya, mengatakan jika inilah saatnya. Mendengar perintah itu, Priest langsung menggunakan kekuatannya untuk memberikan Authority of Light kepada Hiro. Dan Hiro sendiri yang telah menerima kekuatan itu langsung menggunakan skillnya. Holy Sword Draw, Sword of Annihilation Ascalon. Serangan itu begitu cepat sehingga langsung menebas Demon King yang berada pada jalurnya. Demon King yang terkena serangan itu kini mulai bergerak mundur. Sebuah garis berwarna emas kini terbentuk di tengah-tengah tubuhnya. Dan setelah beberapa saat, Demon King terjatuh ke tanah. Setelah berhasil membuat Demon King terjatuh di sana, Priest saat ini langsung mendekati Hiro yang sedang menyelamatkan Rogue. Ketika dia sampai di tempat itu, Rogue tubuhnya sudah ditutupi oleh jubah Hiro. Dan terlihat saat ini tubuh Rogue yang tadi hilang sudah kembali tumbuh. Mereka bertanya-tanya apakah Rogue sedang meregenerasi kembali tubuhnya. Dan ketika mereka sedang memperhatikan, ternyata Demon King belum menghilang sepenuhnya. Dia lalu bertanya kepada Rogue yang masih tertidur, "Apa kau menerima berkat itu dengan baik? Aku sempat panik, tapi memang seharusnya seperti itu." Hiro yang melihat Demon King masih berbicara mulai kembali bangkit untuk menyerang. Tetapi Demon King sendiri memintanya untuk tenang. "Jangan khawatir Hiro, tubuh fisikku sudah menjalankan tujuannya dan kini runtuh. Ini adalah kemenanganmu." Memang benar setelah mengatakan itu, Demon King yang mencoba untuk tetap berdiri kini mulai menghilang. Kepalanya bahkan sudah terlepas dari tubuhnya. Namun dalam kondisi itu, dia masih terus berbicara kepada mereka berdua. "Pesan terakhirku, kisahku berakhir di sini. Sekarang giliranmu. Kau akan dipaksa membuat banyak pilihan dan kau akan jatuh dalam keputusasaan lebih dalam lagi. Bahkan jika kau hancur oleh beban tanggung jawab, berdoalah, jangan berhenti, teruslah maju. Semoga perjalananmu memiliki akhir yang berbeda dari milikku, berbeda dari kami yang hampa, dari kami yang bodoh, berbeda." Setelah mengatakan semua pesannya, Demon King sepenuhnya mulai menghilang dari sana. Namun kini tangannya sedang menatap langit, seolah mencoba untuk meraih sesuatu. Akhirnya pada waktu itu, Demon King berhasil dikalahkan sepenuhnya. Tubuhnya juga sudah mulai hancur di tengah teriknya matahari. Hiro dan partinya yang tersisa menyaksikan itu dengan perasaan lega. Pertarungan antara Hiro dan Demon King demi nasib dunia berakhir begitu saja.
Setelah itu, waktu berlalu begitu cepat. Wijar tertangkap oleh kepala sekolah sihir dan dibawa kembali ke sekolah. Elap mulai perjalanan pulang ke tanah airnya, dan Pries berpamitan untuk yang terakhir kali, lalu kembali meninggalkan dunia panah. Dan orang itu pun kembali ke tempat asalnya. Cahaya palsu memudar, kehidupan kembali bernapas di bawah matahari, seolah semuanya tak pernah terjadi. Rasa takut pun menghilang dari kehidupan sehari-hari mereka, dan demikianlah era kedamaian berlanjut untuk waktu yang lama. Sekitar 150 tahun kemudian, di sebuah hutan yang sepi, terlihat ada sebuah skeleton yang sedang bersandar pada sebuah pohon. Dan ternyata ini adalah Ben Lyra, mantan hero party yang waktu itu memiliki job rogue. Usianya kini sudah berada di 150 tahun lebih. Saat ini dia sedang bersantai di sana, menikmati bintang-bintang pada langit malam. Dia memikirkan gunung-gunung yang sudah mulai hancur dan dataran luas yang kini berubah jadi gurun. Dia bertanya-tanya apakah satu-satunya yang tidak berubah hanyalah bintang-bintang di langit dan dirinya sendiri. Ballerina kemudian menatap kembali tangannya dengan tengkoraknya itu. Dia memikirkan Curse of Immortality yang didapatkannya, sebuah berkat yang diberikan Demon King sebelum dia mati, sekaligus kutukan yang tak akan pernah hilang. Ballerina sendiri terlihat sedikit kesal ketika mengingat hal itu, dan kini dia mulai menggerutu. Keabadian, untuk tujuan apa? Jika aku tak bisa lenyap, hanya bisa terus ada, apa arti dari semua ini? Jika selamanya aku harus sendirian? Ballerina kembali memandangi bintang-bintang di langit itu, dan tak sengaja melihat sebuah bintang jatuh. Namun ketika dia tertarik dengan bintang jatuh itu, tiba-tiba saja ada seorang anak kecil berlari memanggilnya. Ballerina sendiri yang mendengar itu langsung melihat ke arah anak kecil tersebut, dan malam itu mereka berdua saling bertatapan dalam diam. 150 tahun setelah pertarungan dengan Demon King, waktu yang seakan berhenti mulai mengalir kembali. Mereka berdua saat ini berada di bagian luar kekaisaran, desa Tower, dan berada di balik pegunungan. Ballerina terkejut ketika melihat keadaan anak kecil berada di luar selarut itu. Tetapi anak kecil itu tidak ketakutan, malah dia langsung memainkan tengkorak Ballerina. Anak kecil itu juga semakin tertarik ketika Ballerina mengeluarkan suaranya. Sementara Ballerina sendiri sedikit kesal dan langsung menangkap kedua tangan anak kecil itu untuk menghentikannya. Ballerina mengatakan sudah sering melihat ada anak kecil tersesat di pegunungan, namun baru kali ini menemukan anak yang berani menyentuhnya. Ballerina lalu bertanya apakah anak itu tidak diajarkan untuk tidak mendekati hal-hal yang bukan manusia. Dia menanyakan itu sambil menunjuk ke arah dirinya sendiri. Anak kecil tersebut kemudian menjawab bahwa dia diajarkan untuk tidak menilai seseorang dari penampilannya. Ballerina yang mendengar itu kemudian sedikit mengerti, dan ini juga pertama kalinya setelah sekian lama dia merasa sentimental. Namun malah muncul anak kecil aneh menghampirinya. Anak kecil itu kemudian bertanya, "Tuan, kau ini apa? Kau juga punya pedang aneh. Apa kau ini kenai?" Ballerina kemudian menjelaskan tentang dirinya sendiri kepada anak itu. "Aku Herald, pembawa pesan yang menyampaikan perintah kaisar ke seluruh penjuru negeri. Saat ini, aku sedang menjaga pegunungan ini dengan Sword Demon, dan Sword Demon ini tidak terkutuk." Anak kecil yang mendengar kabar tersebut semakin tertarik dan menganggap Ballerina adalah orang yang sangat kuat. Dan setelah mendapatkan pujian itu, Ballerina kemudian mencoba mengeluarkan kekuatannya. Dia menjelaskan jika melaksanakan perintah kaisar bukanlah hal yang mudah yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Dia mengatakan perlu menguasai magic tingkat lanjut seperti nekromansi untuk bisa melakukannya. Dan Ballerina mempraktekkan magic itu menggunakan kekuatan dari pedang tersebut. Namun anak kecil itu saat ini malah tertarik dengan makhluk yang berusaha jadi summon. Dan ketika anak itu memanggilnya tuan, Ballerina menolak, mengatakan jika dia bukan tuan. Dan setelah beberapa obrolan, anak kecil itu semakin tertarik. Dia kemudian memohon untuk diangkat menjadi muridnya, mengatakan jika dia ingin menjadi kuat. Ballerina yang mendengar itu merasa ada kesempatan untuk menghapus rasa bosannya dari grinding yang tidak berujung itu. Namun Ballerina langsung mengurungkan niatnya karena dia merasa jika menerima murid terlalu merepotkan. Anak kecil yang mendengar itu kemudian mencoba membujuknya dan bahkan sampai memukul tengkoraknya.
Bukankah seharusnya ini adegan di mana kau menerimaku sebagai muridmu? Ah, terima saja kek, dasar paman tua, bajingan, tulang hampa, skeleton keji. Tetapi meskipun anak kecil itu terus memohon, Ballerina tetap tidak menurutinya. Dan akhirnya malam itu pun berlalu. Keesokan harinya ketika matahari sudah tinggi, Ballerina terlihat masih sedang tertidur di bawah pohon tersebut dan tidak pindah sedikit pun. Namun ketika dia masih tertidur di sana, anak kecil yang semalam menemuinya tiba-tiba saja berlari melewatinya. Ballerina yang terkejut kemudian bangun, bertanya kepada anak kecil itu apakah dia tidak ingin pulang. Anak kecil yang sedang bermain dengan makhluk saman kemudian menjawab, dia tidak akan pulang karena Ballerina akan mengajarinya swordmanship di sini. Ballerina yang mendengar itu menjadi kesal dan memarahinya, memintanya untuk pulang secepat mungkin karena takut orang tuanya akan khawatir dan tidak ingin dibilang sebagai monster penculik anak-anak penampilannya ini. Tetapi anak kecil itu mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Tidak perlu khawatir soal itu. Rumahku sudah terbakar habis bersama dengan orang tuaku juga. Ibuku memintaku untuk menjadi kuat jika aku mau bertahan hidup sendiri. Jadi aku harus menjadi manusia yang kuat. Kau pasti paham kan? Anak kecil itu tersenyum setelah mengayunkan kayu yang dianggap sebagai pedang. Ketika melihat anak kecil tersebut tersenyum dengan pose seperti itu, Ballerina mengingat kembali ketika dirinya dulu masih hidup dan sedang bersama party hero. Ketika dia melihat bayangan dirinya sendiri itu, Ballerina menghela napas, mengatakan jika dia akan mengajari anak kecil itu swordmanship-nya. Anak kecil yang mendengar itu terlihat sangat bersemangat dan bertanya apakah Ballerina tidak sedang berbohong. Ballerina kemudian duduk dan menjelaskan jika wanita kehormatan tidak sepantasnya menolak permintaan anak kecil. Anak kecil yang mendengar itu terkejut karena tidak menyangka jika skeleton yang diajak bicara adalah seorang perempuan. Dia kemudian langsung berterima kasih kepada Ballerina juga. Ballerina kemudian duduk diam di sana, memperhatikan anak kecil yang sedang bermain bersama makhluk samennya. Di dalam hatinya dia berbicara sendiri. Yang mulia Kaisar, penderitaan rakyatmu begitu besar. Jadi, saya akan mengajari anak itu cara untuk membela dirinya. Hal ini akan menjadi penebusan dosa saya yang telah tegar menyampaikan pesanmu. Akhirnya setelah beberapa saat, Ballerina mulai mengajari anak kecil itu dengan sebatang kayu. Setelah berlatih, mereka berdua duduk beristirahat di bawah pohon. Bahkan Ballerina menunjukkan magic yang bisa digunakan menggunakan pedang demonnya. Dia juga membiarkan makhluk samennya itu untuk bermain dengan anak kecil tersebut. Tetapi ketika dia sedang beristirahat, dia terkejut karena anak kecil itu mampu menggunakan dua pedang untuk mengusir makhluk samen. Bahkan setelah puas dengan bermain, Ballerina mengajak anak kecil itu untuk menjahili orang lain. Dan mereka berhasil membuat petualang yang melewati mereka pingsan begitu saja. Setelah melakukan semua kesenangan itu, mereka kembali beristirahat di bawah pohon. Bahkan tangan mereka berdua saling bergenggaman. Ballerina saat itu merasakan sebuah kehangatan yang sudah lama tidak dia rasakan. Hari demi hari, Ballerina terus mengajari anak kecil itu swordmanship-nya. Dan saat ini anak kecil tersebut sudah bisa mengimbangi dalam latihan tanding. Mereka terlihat saling bertukar serangan dalam gerakan dengan tempo yang cukup cepat. Mereka berdua terlihat tersenyum bersama menikmati latihan mereka siang ini. 11 tahun kemudian, anak kecil tersebut terlihat sedang mandi di sebuah danau. Dan Ballerina datang ke sana memanggilnya membawa hewan buruan, mengatakan jika sudah waktunya untuk makan. Anak kecil itu kemudian langsung menjawab panggilan tersebut. Baik Bibi, aku akan membantumu sebentar lagi. Singkat cerita, setelah menyelesaikan dan membersihkan badannya, mereka saat ini sedang memasak kelinci yang barusan ditangkap. Dan ketika sedang memasak hewan buruan itu, gadis tersebut mengatakan jika punya hal yang serius untuk disampaikan. Dan ketika mendengar itu, Ballerina tiba-tiba saja menjadi serius. Gadis itu kemudian mulai bercerita sambil menikmati makanannya. Ini mengenai desa lamaku. Desa itu baru-baru ini telah menghilang. Katanya semua orang pergi setelah jumlah monster bertambah banyak. Kekaisaran telah mengabaikan tempat terpencil itu. Jadi sekarang tempat itu terbengkalai. Semua orang sudah menyerah. Gadis itu kemudian mulai membicarakan tentang dirinya yang sudah sangat kuat saat ini.
Dan Berlina langsung saja menebaknya serta menjelaskan sesuatu. Kau mau menjadi hero atau semacamnya? Aku sudah mengajarimu selama 11 tahun. Aku sudah bisa tahu apa yang sedang kamu pikirkan. Temanku pernah mengatakan hal yang sama. Dia ingin menjadi hero dan membantu orang-orang. Bahkan saat ditertawakan oleh orang lain, ejekan seperti dirinya yang lemah atau betapa mustahilnya itu. Dia menjawabnya dengan kita tak butuh kualifikasi untuk bisa menyelamatkan seseorang. Ketika Berlina mengatakan alasan tersebut, gadis itu terlihat diam dan merasa mendapatkan pencerahan. Dan ketika gadis itu sedang terdiam karena kagum dengan ucapannya, Berlina tiba-tiba mengatakan sesuatu dan memberikan sebuah belati. Sebagai Belnira, satu-satunya pewaris dari Northern Hunting Art dan sebagai mastermu yang menjaga tradisi, kuberikan belati ini kepada murid kesayanganku. Gunakanlah belati ini hanya dengan niat yang suci. Pergi, selamatkanlah dunia, lalu pulanglah. Aku akan selalu menunggumu di sini. Gadis itu kemudian menerima pisau belati dan setelahnya langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Berlina yang juga melambaikan tangannya saat itu bertanya-tanya berapa tahun yang akan dibutuhkannya. 5, 10 tahun, tentunya tak akan singkat. Sampai waktu itu tiba, Berlina akan menjaga tempat mereka. Berlina yakin tidak peduli berapa tahun telah berlalu, gadis itu pasti akan menyelamatkan dunia lalu kembali menemuinya di sini. Berlina kemudian menancapkan pedangnya lagi di tanah dan mulai duduk menunggu. Dalam waktu yang begitu pendek, ikatan yang singkat, pertemuan yang sebentar. Meskipun Berlina kembali sendiri lagi, berbeda dari sebelumnya, menunggu tidak lagi membosankan baginya. Ketika itu dia sedang duduk di depan pedangnya yang kini mulai ditumbuhi oleh rumput liar. Dan saat sedang menunggu di sana, tak terasa waktu telah berlalu. Gadis itu pun kini sudah kembali dan tiba-tiba menyapanya. Apa kau juga tersesat, Tuan? Berlina yang sedang diam fokus di sana langsung sadar dan kesal. Kembali mengatakan hal yang sama seperti dulu. Sudah kubilang, aku ini bukan pamanmu. Sudah lama sekali, aku sampai lupa. Ketika Berlina membuka matanya, gadis itu sudah duduk di sana dan menyapanya. Tetapi gadis itu dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Tubuhnya penuh darah, bahkan sebelah kakinya hilang. Ketika Berlina terlihat sangat terkejut melihat keadaannya, gadis itu tetap tersenyum. Dan ketika Berlina ingin bertanya tentang kakinya yang hilang, gadis tersebut langsung tertawa keras, mengatakan kalau dia telah mengalami petualangan yang luar biasa. Dan juga betapa besarnya kekaisaran. Kemanapun dia pergi, dia selalu melihat pemandangan dan hal baru. Namun juga menemukan banyak sekali monster yang mengerikan. Gadis itu bercerita tentang membantu orang-orang sesuai apa yang diajarkan Berlina. Dan orang-orang tersebut mulai memanggilnya sebagai hero. Tetapi bagi kaisar, gadis tersebut adalah pengganggu. Karena kekaisaran berkata bahwa gadis ini menyepelekan otoritas kekaisaran dan memerintahkan dirinya untuk dibunuh. Ketika gadis itu sudah terlihat sangat kelelahan, Berlina dengan cepat langsung memeluk tubuhnya yang mulai lemas. Gadis tersebut kemudian meminta maaf karena kepalanya terasa sedikit pening. Gadis tersebut memeluk Berlina dengan erat sambil berbicara kepadanya. Bagaimana kabarmu selama ini, Tuan? Apakah kau menangis sewaktu aku tidak ada? Sekarang aku ingin mendengarkan ceritamu, Tuan, cerita milikmu. Tetapi setelah mengatakan semua itu, gadis tersebut tiba-tiba terjatuh lemas dan akhirnya dia meninggal di dalam pelukan Berlina. Berlina yang bahkan sudah tidak memiliki mata tiba-tiba menangis, mengeluarkan noda hitam dari tengkoraknya. Kita tahu saat ini dia benar-benar merasa sakit hati dan kehilangan murid kesayangannya. Sementara itu di hutan yang sama, kesatria kekaisaran berbondong-bondong datang ke sana. Salah satu dari mereka kemudian mengeluh. Sial, apa si hero sialan itu tidak bisa mati dalam diam saja? Sekarang aku malah harus bersusah payah menaiki gunung. Namun ketika salah satu kesatria itu mengeluhkannya, komandan mereka menyuruhnya tutup mulut dan menggeledah area sekitar. Ketika sampai di sebuah tempat, komandan tersebut melihat Berlina yang sedang menunggunya di sana, bersembunyi di balik semak-semak. Komandan kesatria tersebut kemudian meminta kepada Berlina untuk segera mengemas barang-barangnya dan pergi dari gunung ini. Berlina terlihat sangat marah saat itu. Dia mulai membuka bungkus yang selama ini menutup pedangnya. Berlina juga membalas ucapan komandan kesatria dengan serius. Gunung? Kamu masih mengira tempat ini adalah gunung?
Setelah penutup itu terlepas, terlihat pedang itu seperti memiliki mata, dan ketika kekuatannya memancar, dari dalam tanah tiba-tiba banyak tangan yang menangkap para kesatria. Dalam sekejap tempat itu menjadi sangat kacau, karena tangan-tangan itu menangkap dan menarik para kesatria lalu membunuh mereka. Sambil terus menyebabkan kekacauan, Berlina menjelaskan tentang tempat tersebut. 120 tahun yang lalu, sewaktu menjelajah sebagai pembawa pesan, aku telah menemukan sisa-sisa dari tentara Demon King di tempat ini. Aku membantai, memenggal, dan memotong mereka semua hingga menjadi dadu kecil. Mayat mereka menggunung, terkubur oleh tanah, dan hutan pun mulai tumbuh di atasnya, sehingga gunung mayat itu berubah menjadi pegunungan. Aku tetap di sini untuk menjaganya, karena takut necromancer lain mungkin akan memanfaatkannya. Tapi hal itu sudah tidak penting lagi. Berlina mengatakan semua itu sambil terus mengeluarkan air mata hitam dari lubang matanya. Dan dia terus menggunakan summon untuk membunuh para kesatria yang sedang mencari murid kesayangannya yang telah mati. Ketika semuanya sedang kacau, komandan kesatria meminta bawahannya untuk tetap tenang dan membuat formasi. Dia mengatakan kepada mereka, necromancer hanya bisa menggerakkan beberapa undead saja, meminta mereka menunggu sedikit lagi agar necromancer kehabisan mayat. Tetapi ketika dia mengatakan itu, matanya langsung terbuka lebar saat melihat kumpulan undead yang benar-benar tidak terhitung di hadapannya. Dia langsung ketakutan saat melihat hal yang luar biasa itu. Dan ketika seluruh pasukan undead telah dibangkitkan, komandan kesatria itu bertanya, "Sebenarnya siapa kau ini?" Ketika komandan kesatria menanyakan hal itu, salah satu undead yang menunggangi kuda langsung menebas kepalanya. Berlina juga mulai menjawab pertanyaan itu dengan penuh amarah. "Siapa aku ini? Kamu tanya siapa aku? Aku adalah mulut kaisar, suara kekaisaran." Berlina yang semakin marah kemudian mengangkat pedangnya tinggi dan langsung menancapkan pedangnya di tanah yang dia pijak. Dalam sekejap sebuah retakan yang sangat besar muncul di sana. Dan setelah melakukan itu, Berlina tiba-tiba saja berbicara sampai itu terdengar ke seluruh penjuru. Dan saat dia berbicara sebuah keanehan terjadi. "Wahai rakyat kekaisaran, dengarkanlah ucapan pembawa pesan ini. Jika kekaisaran bertindak menyimpang dari wasiat kaisar pendiri, aku berikan izin kepada para bangsawan dan warga negara yang setia untuk memperbaiki sikap kekaisaran. Tanah airku yang dulu, bayarlah harga dari kebengisanmu ini." Berlina benar-benar sudah sangat marah saat ini, bahkan air matanya terus mengalir membanjiri tengkoraknya. Hanya dalam beberapa saat saja, seluruh desa di dekat sana langsung hancur. Terlihat saat ini seorang kesatria sedang berlari meminta tolong kepada kelompok kesatria yang ada di desa sana. Dia sudah senang karena melihat kelompok kesatria lain dan bisa menyelamatkan dirinya. Tapi kesenangan itu langsung hilang ketika dia sedang melambaikan tangannya, sebuah tebasan dari belakang membunuhnya. Dan para undead sudah sampai di desa, pasukan undead itu langsung menyerang kesatria yang berkumpul di sana. Ketika mereka sedang memberitahu pasukan yang lain, sebuah granat yang terbuat dari dark energi dilemparkan, dan itu langsung meledakkan kesatria yang berkumpul di tempat itu. Saat ini terlihat ada beberapa undead yang terbang melayang menuju ke kekaisaran. Para kesatria yang melihat kejadian ini langsung sadar jika ini bukan ulah necromancer biasa, karena jumlah pasukan mereka sudah bagaikan tentara. Terlihat pasukan undead yang menunggangi kuda juga sedang bergegas menuju ke kekaisaran. Ketika mereka akan mencoba untuk menghalanginya, seseorang di antara kesatria meminta mereka semua untuk minggir. Terlihat dia sudah bersiap untuk mengayunkan pedang besarnya. Orang ini kemudian menggunakan skill yang bernama Doan Ryu Wolfhan. Sebuah tebasan kuat menggunakan pedang besar itu tiba-tiba saja meninggalkan garis-garis putih pada pasukan undead yang ada di sana. Dan setelahnya itu membuat mereka semua terpotong dengan senjata yang sangat tajam. Dan orang ini adalah kenai kekaisaran, Esur Soma. Esur sendiri saat ini terlihat kelelahan setelah menggunakan tekniknya tersebut. Dia bertanya-tanya necromancer bajingan macam apa yang bisa membangkitkan pasukan penuh seperti ini. Saat dia sedang memperhatikan sekitarnya, tiba-tiba dia fokus karena melihat makhluk yang sangat besar. Dan semakin memperhatikannya, Esur akhirnya menemukan Berlina si necromancer. Dan saat dia menemukannya, Berlina ternyata sedang menuju ke arahnya. Esur yang melihatnya datang menganggap jika Berlina bodoh, karena tidak seharusnya seorang necromancer maju ke barisan depan untuk menunjukkan dirinya. Esur kemudian sudah mengambil sikap lagi untuk mengeluarkan sebuah jurus. Kali ini dia menggunakan jurus bernama Doan Ryu Lob Cloud.
dan menggunakan jurus itu, tiba-tiba saja semua undead terkena serangan pada kakinya, termasuk Berlina juga. Dan ketika mereka mulai terjatuh, mereka kehilangan kaki mereka. Berlina yang mendapatkan luka di kakinya juga tidak menyangka jika serangan yang hanya mengarah ke kakinya bisa dilakukan dari jarak sejauh itu. Kemudian ketika sedang memperhatikan hal itu, Berlina kembali teringat saat melihat murid kesayangannya kehilangan kakinya. Berlina menjadi semakin marah, bertanya kepada Esur saat itu juga. Ketika mengetahui siapa pelaku yang membuat murid kesayangannya mati, Berlina langsung melompat dari sana untuk menyerang Esur. Esur sendiri langsung mengeluarkan pedangnya untuk bertahan, dan terlihat ketika dia menahan serangan Berlina, dia terdorong jauh di tengah kota. Terlihat dari asap yang mengepul dari lintasan tempat dia terdorong. Terlihat saat ini, Berlina berhasil mendaratkan serangan menggunakan pedang di meniknya. Esur juga terlihat kelelahan saat menahan serangan itu. Esur lalu menggunakan pedangnya untuk memutar serangan Berlina dan berhasil menjatuhkan pedangnya ke tanah. Esur lalu menggunakan pedangnya untuk menyerang, tetapi Berlina berhasil menghindar. Berlina lalu menyerang kaki Esur dengan kuat saat itu, sehingga membuat Esur akan terjatuh. Berlina kembali memukul wajahnya dengan tangannya, dan sekali lagi langsung menghajarnya dengan kuat. Namun ketika Berlina akan menggunakan pedangnya untuk membunuh Esur, Esur menancapkan kakinya ke tanah dan menggunakan kepalanya untuk menyerang Berlina. Setelah melakukan itu, Esur berniat untuk menebas tengkorak Berlina memakai pedangnya. Untungnya Berlina menyadari hal itu dan langsung menjaga jarak darinya. Setelah mereka menjaga jarak, Esur kemudian berbicara kepada Berlina. "Dasar monster sialan, sudah lama aku tidak selelah ini semenjak Fortnite. Sebenarnya saha maneh?" Berlina lalu menjawab jika dirinya adalah seorang pembalas dendam. Esur yang mendengar itu mencoba untuk tetap tenang, berniat untuk mengulur waktu dan memprovokasi Berlina. "Membalas dendam? Bodohnya. Dendam atas siapa? Kami sudah membunuh banyak orang. Kau kira aku tahu orang mana yang kau bicarakan itu?" Saat sedang memprovokasinya, Esur berpikir jika nekromansi menggunakan stamina dengan jumlah yang sangat besar, semakin besar dan banyak undead yang dikendalikan, semakin besar juga stamina yang digunakannya. Esur berniat untuk mengulur waktunya sedikit lagi. Tetapi ketika dia memikirkan hal itu, Berlina menggunakan tangannya untuk menangkap wajah Esur. Dan setelah menangkapnya, Berlina mencengkram wajahnya dengan sangat keras sambil terus berbicara. "Hei, apa kau bangga telah membunuh orang? Apa yang begitu hebat soal membunuh rakyat kekaisaran hanya demi sebuah kekuatan busuk? Bahkan muridku, hero." Berlina semakin keras mencengkram wajah Esur ketika mengatakan itu. Dan Esur saat itu terus bertahan, lalu mencoba menyerangnya menggunakan pedangnya. Tetapi Berlina menyadari hal itu dan langsung menusuk tangannya menggunakan pedang di menik. Setelah melakukan itu, Berlina langsung menendangnya dengan keras sampai menghancurkan sebuah bangunan. Dan meskipun sudah terluka serta terkapar di tumpukan puing itu, Esur terus saja memprovokasinya. "Dasar monster sialan, kau dari tadi terus mengeluh. Ini semua demi kebaikan kekaisaran. Kematian mereka semua dibutuhkan. Sungguh bajingan yang menyedihkan." Mendengar itu, Berlina menjadi semakin marah. Dia berkata jika kematian Esur di tangannya akan menjadi suatu kebutuhan juga. Esur kemudian membalas jika hari ini dia tidak akan mati. Dan setelah mengatakan itu, sebuah energi tiba-tiba muncul dari belakangnya. Energi berwarna biru yang menjulang ke langit. Berlina terkejut dan memperhatikan energi yang tiba-tiba muncul itu. Energi yang tiba-tiba menjadi sangat besar. Ternyata itu bukan hanya dari satu tempat saja. Muncul beberapa energi dari tempat lain yang bisa terlihat dari sana. Seseorang kemudian melaporkan sesuatu saat energi itu sedang bermunculan. "Kami telah menaruh alat pengumpul mana di setiap dinding penghalang untuk mengkonfirmasi stabilitas sirkuit. 155 baterai mana telah berhasil dihubungkan. Persiapan untuk penghalang anti-undead telah selesai. Dan ternyata yang mereka sebut baterai mana adalah sekelompok manusia yang harus dikorbankan." Esur tersenyum ketika mendapatkan laporan itu. Dia mengatakan misinya telah selesai dan meminta untuk segera mengaktifkan pelindung anti-undead. Lalu setelah semua persiapan selesai, sinar-sinar yang sangat terang mulai bermunculan dan semakin naik ke atas. Ketika pelindung itu mulai aktif, para undead langsung merasakannya dan waspada. Namun mereka tidak berdaya dan langsung menghilang secara perlahan. Para kesatria yang melihatnya langsung bersorak karena musuh yang sangat susah sudah berhasil dikalahkan.
Azure sendiri kini berbicara lagi dengan Berlina. Seluruh pasukan undeadmu telah tersapu habis. Generator penghalang ini dibuat oleh Wizard dari Party Hero. Wizard terbaik dalam sejarah, hidup 120 tahun yang lalu. Bahkan kau sendiri tak akan bisa bertahan lama di sini. Ketika Azure mengatakan hal itu, memang benar, tubuh Berlina mulai menghilang. Dia juga mengatakan sesuatu tentang generator ini. Aku tahu, si bodoh yang memiliki obsesi aneh dengan karya tangannya. Pasukanku tak jadi masalah, aku selalu bisa membangkitkan yang baru lagi. Kau telah mendirikan gerakan orang-orang yang sependapat denganku. Kepala rakyat yang telah kau eksploitasi selama ini, mereka akan ikut balas dendam bersamaku. Lihat dan tunggu saja, bersama mereka, aku akan hancurkan kekaisaran ini. Ketika mulai menghilang dari dunia itu, Berlina kembali mengingat masa-masa lalunya. Kami benci perang, untuk melindungi kau harus berjuang. Bahkan saat kematian datang menjemput, saat itu kukira semuanya berakhir, semuanya percuma. Apa yang sebenarnya kita lawan selama ini? Seperti masa depan ini, apakah harus ada banyak korban berguguran? Aku tak tahu apa yang aku pikirkan saat aku masuk ke medan perang. Siapa lawanku saat aku berperang? Di dunia tanpa kalian semua, kemana aku harus pergi? Aku di mana? 4 hari setelah insiden penghapusan hero di desa petualangan di utara, daerah wilayah utara, Belnira sedang memasuki guil petualang dan bertanya arah kepada mereka. Hei, aku punya pertanyaan. Aku tersesat saat menuju ke utara di antara pegunungan. Apa kau bisa tunjukkan jalannya? Tetapi ketika Belnira menanyakan itu, semua orang di sana hanya terdiam dan memandanginya dengan tajam. Lalu setelah beberapa saat, ada seseorang yang menjawabnya, "Ini guil petualang, bukan petunjuk arah." Belnira lalu menjawab, jika dia mengetahui itu, dia hanya ingin ditunjukkan arahnya saja dan akan segera pergi. Dan ketika Belnira menjawab, ada seorang dari mereka jika Belnira sangat memalukan. Ketika orang itu sedang mengejek Belrina, pria pertama yang mencoba menghentikannya dan berbicara kepada Belrina, "Hei orang asing, untuk seseorang yang kehilangan arah, kau haus akan darah ya? Ngomong-ngomong, ada rumor belakangan ini, apa kau sudah dengar? Di tempat bernama desa Changtap yang ada di belakang pegunungan, mereka bilang ada necromancer yang membunuh puluhan orang dan juga merusak kota. Mungkinkah cerita tersebut adalah tentang kau?" Ketika mengatakan cerita itu, orang tersebut langsung menyerang Belrina tanpa peringatan. Dan karena bertahan dari serangan itu, Belnira akhirnya menunjukkan wujud aslinya. Belnira terlihat marah saat itu dan langsung mengamuk. Belnira kemudian langsung menyerang lantai yang berada di bawahnya dengan keras. Dan setelah asap dari serangan itu menghilang, terlihat Belnira berhasil membunuh seseorang yang telah bersembunyi di bawah sana. Orang yang tadi menyerangnya lalu sadar jika rencananya sudah diketahui. Dia kemudian memerintahkan semua orang untuk membunuh Belnira. Dan setelah mendapatkan perintah itu, beberapa orang langsung bergerak untuk menyerang Belnira. Belnira saat ini tetap tenang, mengatakan jika hanya butuh petunjuk untuk saat ini. Tetapi karena mereka terus datang menyerang, Belnira mengatakan jika ini semua adalah salah mereka. Ketika seorang petualang menggunakan pedangnya untuk menyerang, Belnira langsung menghindar dan melakukan serangan balik dengan pukulannya. Dia berhasil membuat petualang itu langsung babak belur. Namun setelah berhasil mengalahkan salah satu dari mereka, seseorang yang menggunakan tombak kemudian mulai menyerang. Tapi kali ini sama saja, Belnira berhasil mengalahkannya dengan pukulannya. Kali ini Belnira membanting orang itu ke lantai dan membuat lantai di sana hancur. Setelah melakukan itu, sepasang petualang kembar tiba-tiba mengepungnya dengan membawa sebuah senjata di tangan. Tetapi ketika mereka berdua menyerang secara bersamaan, Belnira berhasil menghindarinya dengan sangat mudah, bahkan membuat mereka berdua langsung tersungkur ke lantai. Dan setelah melakukan itu, Belnira langsung menghilang dari sana. Kini dia mengincar ketua dari petualang yang sedang berdiri memperhatikan. Namun ketika dia sudah dekat dengannya, petualang tersebut menyadari dan langsung mengambil sepasang pedang miliknya. Petualang tersebut juga langsung menggunakan sepasang pedangnya untuk membunuh Belnira. Tetapi itu sia-sia saja karena Belnira berhasil menghindari setiap serangan. Ketika serangan lainnya datang, Belnira bahkan mampu menghindarinya dan menyadari serangan tipuan yang diberikan. Dan setelah menghindarinya, Belnira langsung menendang petualang tersebut ke arah tembok dengan sangat keras. Dan ketika petualang itu dikalahkan, orang-orang yang ada di sana mulai berisik.
Tidak mungkin dia membantai kapten dengan sekali serangan. Setelah mengalahkan kapten mereka, Belnira masih berdiri. Dia meminta penantang selanjutnya untuk maju. Tetapi karena sudah melihat kemampuannya, semua orang menjadi ragu dan hanya diam saja. Barulah ketika Belnira terlihat akan mengamuk, seseorang datang ke sana dan memintanya untuk berhenti. Orang itu juga mengatakan akan petunjuk yang diminta oleh Belnira. Ketika orang ini turun, semua petualang terdiam karena orang ini adalah guild master mereka. Guild master itu kemudian langsung memperkenalkan diri dan menyambut Belnira. Selamat datang di guild petualang paling utara di kerajaan. Senang bertemu denganmu. Aku Thor Finland, guild master di sini. Mari pindah ke ruangan lain untuk bicara. Akhirnya Belnira saat ini sedang berada di kantor guild master untuk berbicara dengannya. Dan setelah mereka hanya berdua di sana, Thor membicarakan sebuah rumor tentang tengkorak yang ada di desa Changtap yang selalu menghantui petualang. Dan mereka mendapatkan misi untuk memverifikasi kebenarannya. Namun petualang yang mereka kirim selalu kembali dengan tangan kosong dan mengira itu adalah sebuah rumor. Thor sendiri mengatakan tidak percaya kalau tengkorak yang dimaksud ada di depannya dan tertawa kini mengatakan. Tetapi setelah mengatakan itu, Belnira tiba-tiba menghancurkan meja yang ada di depannya dan berbicara dengan serius. Guild Master, aku tidak punya banyak waktu. Sepertinya kau menginginkan sesuatu dariku, bukan? Jika kau punya urusan denganku, mari kita selesaikan. Thor kemudian mengambil rokok dari sakunya dan mulai bercerita kepada Belnira. Sederhana saja, seperti yang kau tahu, guild ini milik kerajaan yang sudah lama dibiarkan. Para warga desa meninggalkan rumah mereka untuk tetap hidup. Mereka yang tersisa hidup dengan permintaan yang sulit demi melindungi rumah mereka. Dan mereka hidup dengan ketakutan setiap hari, menunggu monster untuk menyerang. Mereka menunggu sampai mati. Belnira lalu bertanya apa yang sedang dibicarakan, mengatakan jika tidak mau mati seharusnya mereka bicara dengan kerajaan. Dan jika mereka tidak melakukannya, tidak akan ada yang berubah. Thor kemudian segera menjawab ucapan Belnira sambil menghisap rokoknya. Bukannya kami tidak ingin berubah, tapi tidak ada yang bisa kami ubah. Keamanan di tanah ini diabaikan oleh kerajaan, dan petualang yang ada datang untuk melindungi rumahnya. Guild yang sama juga melakukan hal yang sama seperti kami. Mendengar cerita itu, Belnira baru bertanya kenapa dia tidak melakukan aliansi antara guild untuk melawan kerajaan. Namun Thor mengatakan jika Belnira membuatnya terdengar gampang, tetapi sebenarnya itu bisa berarti perang. Thor kemudian kembali berbicara tentang masalahnya. Ini bukan masalah yang bisa diselesaikan dengan semangat karena banyak orang akan mati. Kami menunggu untuk seseorang yang datang untuk keselamatan kami. Hidup kami bergantung pada harapan sampai dia datang. Hero harapan yang dia bawa menghangatkan kami. Kami pikir mungkin saja dia bisa menyelamatkan kami. Tapi kami bodoh. Kenapa semuanya menjadi salah? Apakah otak kami yang bodoh? Tapi bertemu denganmu membuatku sadar apa yang kami kurang adalah kebencian. Tidak peduli jika tidak ada hari esok. Tidak peduli jika rumah kami rusak. Jika kami bunuh mereka. Kami tidak peduli jika kami mati. Karena itu adalah perang. Thor mengatakan itu dengan sangat serius di hadapan Belnira. Thor kemudian membuat permintaan kepada Belnira. Aku mau membuat permintaan. Aku akan beri 2 petualangan yang bisa pergi. Di masa depan, kami akan mengumpulkan semua yang kau butuhkan. Aku tidak peduli siapa sebenarnya kau. Jadi kumohon, biarkan kami mengikuti perangmu. Setelah mendengar cerita itu, Belnira langsung meminta maaf karena telah merusak guildnya. Dan Belnira berkata juga bertanggung jawab karena meninggalkan kerajaan tanpa pengecekan dan desa ini berujung rusak. Belnira kemudian mengeluarkan sesuatu dan melemparkan itu ke meja di depan mereka. Belnira mengatakan sudah 150 tahun semenjak dia menerima permintaan terakhir. Dan ketika melihat benda yang dilemparkan itu, Thor terlihat sangat kaget karena benda yang dia lihat itu adalah label petualang Ruby dikeluarkan saat perang besar, rank tertinggi yang sudah tidak ada lagi. Thor lalu bertanya kepada Belnira, siapa sebenarnya kau ini? Belnira langsung berdiri dan menjawab pertanyaan itu. Jangan khawatir, aku hanyalah hantu dari masa lalu. Aku terima permintaanmu. Kita harus pergi ke wilayah terbesar dan terganas di pegunungan, di mana salju tidak pernah berhenti turun, ke pegunungan utara.
Singkat cerita, setelah memutuskan itu, Berlina kini sudah mau memulai perjalanan. Dia saat ini sedang berada di pegunungan yang dipenuhi salju. Dia bersama seorang petualang yang sedang mengamati sesuatu dari sana. Ini adalah hari kelima mereka meninggalkan desa. Mereka telah bergerak secara diam-diam di sepanjang pegunungan. Berlina mengatakan perjalanan mereka cukup cepat, mengingat mereka harus mencoba untuk tetap bersembunyi. Dan orang yang bersamanya membenarkan itu. Dia juga mengatakan mereka tidak boleh tertangkap oleh pasukan kekaisaran. Tetapi ketika dia mengatakan itu, Berlina bertanya kepada petualang tersebut, siapa para bajingan yang ada di depan mereka itu, bagaimana mereka bisa mendahului mereka. Kemudian salah satu dari petualang yang dibawa bersama Berlina memberikan penjelasan. Mereka mungkin bukan kelompok yang mengejar kita, penyintas dari desa Spear Tower. Kelihatannya mereka bergabung dengan bandit dari desa lain dan berusaha kembali ke ibu kota. Berlina lalu bertanya apakah mereka mencoba untuk bergerak sepanjang pegunungan dan akhirnya terhenti. Petualang wanita itu membenarkan. Berlina kemudian kembali bertanya kepada wanita itu, "Hei pemandu, apa yang ada di jalur bawah itu?" Si wanita kemudian menjawab, "Muran Same, itu namaku, dan orang yang ada di sana adalah Sword Harir, setidaknya ingat nama kami. Ikuti jalan di bawah pegunungan dan kau akan menemukan beberapa penginapan. Mereka mungkin akan menyerang penginapan selama perjalanan untuk mengambil makanan dan persediaan." Harir yang sedang mengintai kemudian langsung berdiri. Dia mengatakan prajurit kekaisaran yang menjara desa itu tidak biasa. Dia menjelaskan, kaisar saat ini mengambil tahta. Provinsi-provinsi telah terbiasa dengan hal itu. Berlina yang mendengar itu kemudian mengatakan jika mereka semua harus mati. Dia mengatakan itu dengan hawa membunuh yang keluar sehingga bisa dirasakan oleh mereka berdua. Dan ketika mereka berdua bertanya hawa dingin apa yang barusan mereka rasakan, Berlina sudah tidak ada di sana dan menuju perkumpulan yang ada di bawah sana. Mereka berdua kaget ketika menyadari Berlina berniat menyerang pasukan kekaisaran. Namun mereka sudah terlambat karena Berlina sudah berhasil sampai di tempat itu. Ketika dia sampai, itu menimbulkan sebuah ledakan yang cukup besar, dan itu membuat semua kesatria yang ada di sana waspada akan serangan. Kedua petualang yang menyaksikan itu hanya berkata, jika Berlina akan terbunuh karena sudah melakukan itu. Dan di bawah sana, Berlina sudah membunuh salah satu dari kesatria yang berjaga. Mereka menganggap jika Berlina adalah necromancer dari Spear Tower. Setelah membunuh salah satu dari mereka, para kesatria mulai mengepung Berlina, dan ketika mereka mengepungnya, waktu seperti terhenti. Berlina menggunakan tekniknya yang bernama Butcher Execution dan berhasil mengalahkan kesatria yang mengepungnya itu. Ketika Berlina sedang mengalahkan mereka semua, salah satu kesatria wanita datang ke sana, meminta pasukan yang lain untuk jangan mundur dan menutup jalan keluarnya. Mengatakan jika musuh mereka hanya satu orang dan harus menyerangnya sekaligus. Tetapi ketika dia sedang memberikan perintah, Berlina sudah berada di dekatnya. Berlina tidak membuang-buang waktu dan langsung membunuh komandan kesatria wanita itu. Ketika mengambil kepala wanita itu, Berlina mengatakan sesuatu. Sendiri, matanya pasti hanya dekorasi. Dan setelah mengatakan itu, Berlina memanggil pasukan undead. Dia mulai membantai para kesatria yang ada di sana bersama para undeadnya. Sementara dia sedang melakukan itu, kedua petualang yang ada di atas sana masih memperhatikan. Mereka sudah menduga jika kekuatan yang Berlina tunjukkan di guild petualang belum kekuatan penuh. Kembali ke medan pertempuran, pasukan undead Berlina sedang mengalahkan para kesatria satu persatu. Dan ketika mereka menahan kesatria itu, Berlina yang menunggangi kuda langsung membunuh para kesatria. Ketika Berlina sedang mengamuk di sana sendirian, mereka berdua hanya bisa menyaksikan. Pasukan undead yang dipanggil oleh Berlina kini mulai menghabisi semua kesatria. Salah satu dari mereka juga sedang memakan para kesatria dengan lahap. Dan ketika Berlina sedang mengawasi dari sana, seorang kesatria yang lain datang untuk membunuhnya. Berlina sendiri berhasil menghindari serangan itu dengan mudah, lalu menendang kesatria itu dengan keras sampai membuat armor wajahnya hancur. Tetapi setelah menendangnya dengan keras, sebuah kalung tiba-tiba saja keluar, dan ketika melihat lambang yang terukir pada kalung itu, Berlina teringat kembali dengan sesuatu. Beberapa saat sebelumnya di guild petualang, orang yang dipanggil kapten oleh para petualang memberikan kalung dengan gambar yang sama.
Kapten itu mengatakan itu adalah permintaan maaf darinya untuk Berlina. Berlina bertanya apa maksudnya benda itu. Kapten menjawab, mereka tidak bisa tidak curiga padanya, terutama keadaan Berlina. Kapten menjelaskan jika itu adalah jimat harapan untuk petualang kembali dengan selamat, dan itu adalah buatan putrinya. Berlina mengatakan kalau akan menerima itu dengan sepenuh hati dan meminta kapten untuk menyampaikan salam pada putrinya. Tetapi kapten malah memberikan sebuah jawaban yang mengejutkan. Aku tidak bisa melakukannya. Pasukan kekaisaran telah membunuhnya 2 tahun yang lalu. Setelah mendengar itu, Berlina langsung meminta maaf karena mengatakan itu. Kapten lalu menjawabnya, tidak perlu meminta maaf, semua orang sepertiku. Setiap dari kami punya luka sendiri, mengutuk kekaisaran, membakar kehidupan yang kami punya dalam balas dendam, tak lebih dari sekedar pembantaian. Jangan hancurkan hidupmu dengan balas dendam seperti kami. Terima saja sebagai nasihat dari orang tua. Semua orang di dunia ini punya seseorang yang menunggu mereka. Aku yakin kau juga. Jadi jangan berlebihan, tengkorak. Itulah sekilas ingatan yang dia dapatkan ketika berada di kuil petualang. Dan kembali ke masa kini, ketika Berlina sedang menghadapi salah satu kesatria, tiba-tiba saja salah satu Undead datang ke sana dan membunuh kesatria itu. Setelah tertusuk oleh tombak yang dibawa Undead, kesatria tersebut mengucapkan sesuatu dan menyebutkan nama anak dan ayahnya. Dan setelah itu dia langsung mati saat itu juga. Undead tersebut hanya diam saja setelah membunuhnya. Namun Berlina sendiri langsung menghancurkan kepala Undead yang telah membunuh kesatria itu. Dan setelah menghabisi semua kesatria, barulah kedua petualang yang bersamanya turun ke sana. Muransame juga langsung berbicara kepadanya saat itu juga. Kerja bagus, tengkorak. Sepertinya di sana juga selesai. Kau butuh tubuh untuk membuat Undead kan? Kami yang akan bersih-bersih, kau sisanya. Namun setelah beberapa saat, ternyata Berlina tidak mengambil mayat mereka untuk dijadikan Undead dan malah mengkremasi mereka semua. Kedua petualang itu lalu merasakan perasaan yang aneh. Kenapa seorang necromancer melakukan semua ini? Muransame kemudian berbicara kepada Berlina yang sedang berdiri di hadapan api yang sedang membakar mayat itu. Aku tidak tahu kau melakukan ini untuk siapa, tapi raut sedih di wajahmu terlihat jelas. Sementara saat ini ada suara yang terus berbicara kepada Berlina ketika dia sedang menatap api. Apa yang sudah aku bilang, ini giliranmu sekarang. Kau akan dipaksa untuk membuat pilihan yang banyak dan jatuh ke dalam keputusasaan. Tapi keputusasaan masih belum dimulai, perang yang menunggumu masih. Ketika suara itu semakin jelas, Berlina langsung memintanya untuk diam. Diamlah, kalau kau mati, diamlah di alam baka. Dan ternyata yang sedang berbicara saat ini adalah Demon King yang dia bunuh bersama party hero 150 tahun yang lalu. Demon King yang bersemayam di dalam pedang itu kemudian terus memprovokasi Berlina. Dan kau pikir kau hidup dengan terlihat seperti itu? Berjuanglah sekuat tenaga, lawanlah takdirmu. Pada akhirnya, keputusasaan yang tidak diketahui bahkan olehku akan menunggu. Larilah sekuatmu, lihatlah apakah kau bisa kabur dari takdir. Ketika Demon King mengatakan semua itu, api yang ada di sana semakin membakar mayat-mayat di dalamnya. Sementara saat ini di sebuah kerajaan yang lain, terlihat kerajaan itu sudah hancur lebur. Dan ternyata di istana bagian dalam, ada seseorang yang sedang menikmati kehancuran itu. Dia menikmati setiap jeritan dari wilayah yang terbakar. Jeritan-jeritan itu dia anggap sebagai lagu yang sangat bagus. Dan ketika dia sedang menikmatinya, seorang kesatria datang menghampiri dan bertanya, "Nona Prey, orang-orang Anda bertanya apakah mereka bisa bermain bola dengan kepala putri di dalam. Bagaimana menurutmu?" Prey kemudian menjawab pertanyaan itu dengan wajah yang malas. "Tidak, aku skip dulu. Aku hanya terlalu kecewa. Kukira kerajaan ini akan jadi pertarungan yang sengit dari ukuran tempatnya, tapi berakhir begitu cepat, membosankan. Apa tidak ada orang yang cukup gila di kekaisaran untuk bertarung?" Dan ketika mereka sedang mengobrol, tiba-tiba saja ada seseorang yang datang ke sana dengan membawa sebuah surat. Orang itu kemudian langsung berbicara membacakan surat tersebut. "Dengar ini, dari kesatria perang Prey dan pasukannya, aku adalah pengumuman kekaisaran, membawa perintah dari kaisar. Pasukan Undead berjumlah besar telah muncul di dinding utara. Dengan keputusan kekaisaran, necromancer jahat yang memimpin pasukan itu harus dibunuh.
Dan setelah mendengar berita itu, Prey mulai tersenyum. Dia sangat senang karena bisa menemukan orang gila untuk diajak bermain. Dia lalu meminta pasukannya untuk bersiap-siap, mengatakan ini saatnya mereka bersenang-senang dan waktunya berperang. Setelah mengalahkan semua kesatria di desa itu, Belnira telah pergi melanjutkan perjalanannya bersama kedua petualang tersebut. Namun jarak mereka berjalan sangat jauh. Kedua petualang itu kemudian mulai membicarakannya, terutama Muran Same. Dia sedikit cemas karena selama 2 minggu berjalan, Belnira belum mengucapkan sepatah kata pun kepada mereka. Dan ketika Muran Same mengatakan semua itu, Harir sendiri tetap diam dan memperhatikan Belnira. Harir teringat dengan apa yang diucapkan oleh Thor sebelum mereka berangkat bersama Belnira. Waktu itu di kantor Guildmaster, Thor menceritakan tentang Belnira kepada mereka berdua. Thor mengatakan kepada mereka jika undead yang akan pergi bersama mereka memiliki kemungkinan terhubung dengan hero yang baru saja meninggal. Desa Spear Tower adalah di mana hero menghabiskan masa kecilnya. Thor juga melanjutkan ceritanya sambil memegangi kepalanya. Dan saat hero kabur ke desa Spear Tower di saat dikejar oleh kesatria bertepatan dengan kejadian Undead Legion. Lebih dari itu, cara dia bertarung tadi itu persis seperti hero. Dia mungkin bukan orang jahat, dia hanya sedang putus asa dan ada masalah sama seperti kita. Aku tidak tahu kenapa dia mencoba pergi ke pegunungan utara, tapi dia bukanlah musuh kita. Di saat yang sama, juga tidak ada jaminan dia akan menjadi sekutu kita. Namun, ini jelas bahwa dia kunci untuk menjatuhkan kekaisaran. Kalian kebetulan dari utara, benar. Aku ingin meminta kalian menjadi pembantunya. Dan inilah awal mereka berdua menjadi pemandu sekaligus teman perjalanan bagi Belnira. Sword Harir petualangan yang biasa menjadi tank, dan Muran Same yang sudah biasa menjadi main DPS. Harir saat itu bertanya apakah mereka bisa membuat Belnira melakukan apa yang mereka inginkan. Karena merasa Belnira adalah individu yang tidak bisa ditebak, Thor dengan tenang menyerahkan sebuah surat kepada mereka dan meminta mereka untuk tidak khawatir karena dia punya firasat bagus tentang hal ini. Dan begitulah ingatan yang sedang dikirimkan oleh Harir ketika dalam perjalanan itu. Dan saat ini Harir melihat Belnira sedang menatap ke sebuah arah. Harir kemudian langsung berbicara kepadanya, "Tuan Undead, arah itu." Dengan tatapan yang kosong, Belnira menjawab jika itu adalah arah desa Spear Tower, mengatakan jika dia ingin mampir sebentar. Saat mengatakan itu, Belnira kembali mengingat kenangan yang bersama murid kesayangannya dulu. Dalam kenangan tersebut, muridnya membuat sebuah topeng untuk dipakai oleh Belnira. Dan setelah mengatakan topeng itu kepada Belnira, muridnya langsung membawanya ke sebuah desa. Dan mereka langsung memasuki sebuah kedai. Muridnya langsung memperkenalkannya kepada penjaga kedai itu. Di sana juga Belnira melakukan sebuah permainan menembak papan target dan berhasil menyelesaikannya dengan sangat baik. Sehingga membuat keributan di kedai, dan setelahnya mereka bermain-main di sana bersama para petualangan yang mampir di kedai. Bahkan Belnira dan muridnya terlihat tertawa bahagia sambil menikmati diri yang disediakan. Saat ini, Belnira sudah sampai di kedai yang sama, namun dia terkejut karena melihat kedai itu sudah sangat tidak terurus. Papan kedai yang sudah usang dan meja-meja yang hancur, serta pemandangan yang sangat sepi. Belnira juga sedang duduk sendirian di meja bar yang sama seperti dulu. Dia terlihat melamun dan mengingat kenangannya lagi. Tetapi ketika dia sedang menatap kedua tangannya, tiba-tiba saja ada yang menyimpan sebuah minuman di hadapannya. Orang itu juga langsung berbicara kepada Belnira setelah memberikan minuman. "Maaf, tapi penginapan kami sudah tutup dari lama. Kau pasti mampir hanya untuk nostalgia, tapi kau sudah terlalu terlambat. Kau tidak menggunakan kantong kren itu lagi." Ternyata orang yang memberikannya minuman adalah pemilik kedai. Belnira yang melihatnya langsung mengetahuinya hanya dari ekspresinya. Belnira lalu bertanya bagaimana bisa penjaga kedai mengenalinya. Penjaga kedai lalu mulai dari cerita sambil meminum minumannya. "Kau master dari anak yang dulu bekerja di sini kan? Aku banyak mendengar tentangmu. Yah, aku tidak pernah mendengar kau undead yang bisa bicara sih." Dan setelah mengatakan itu, penjaga kedai berhenti minum, lalu menjelaskan tentang botol minuman yang ada di genggamannya. Nama minuman alkohol yang mengisi gelasmu adalah Dioni. Ini minuman murah yang berarti awal yang baru. Kau tahu, minuman inilah yang ditinggalkan oleh muridnya padaku saat dia pergi.
Dia berkata dia akan meminumnya untuk perjalanan di mana dia bisa membawamu. Sudah menjadi kebiasaan bagi semua petualang untuk meminum ini bersama. Cara untuk berharap keselamatan perjalanan sebelum mereka pergi. Tapi terakhir kali miras ini terjual sudah lama. Tidak ada lagi petualang yang tersisa di kota ini. Kerajaan ini sudah jatuh dan aku mengerti kenapa kau muncul. Tapi yang kalian akan lakukan sekarang itu salah. Pada akhirnya, kau mungkin bisa menyelamatkan orang-orang kekaisaran. Tapi kau akan menjadi orang seperti apa? Apa itu sungguh orang yang diinginkan oleh anak itu? Menurutku tidak begitu. Anak itu, dia ingin kau untuk punya masa depan yang cerah. Setelah mengatakan semua cerita itu, penjaga kedai tiba-tiba saja memberikan buku catatan dan sarung belati. Belnira lalu bertanya apakah mungkin itu milik muridnya yang telah mati. Penjaga toko membenarkan, mengatakan jika anak itu mempercayakannya kepadanya, dan dia memintanya untuk memberikannya kepada Belnira. Cerita dongeng berisi mengumpulkan rekan, menyelamatkan orang, dan mengalahkan kejahatan. Hal yang pernah dialami oleh petualang Ruby pada masa lalu, petualangan. Penjaga kedai kemudian mengatakan sesuatu. Dia berkata suatu hari, dia ingin melakukan petualangan dongeng seperti itu denganmu. Berlina termenung sebentar setelah mendengar cerita muridnya dari penjaga kedai. Dia lalu mengambil minuman yang sudah disediakan dan meminumnya. Dan saat itu, Belnira teringat dengan kehidupannya sekarang. Dia sadar jika balas dendam sudah membutakan matanya dan menyebabkan dirinya tersesat dalam kabut. Dibutakan oleh amarah, Belnira hampir mengulangi kesalahan yang sama. Meskipun semua orang memanggil Belnira guru dari Hiro, tapi sebenarnya Belnira merasa bahwa dirinya yang selalu belajar dari Hiro. Dan Belnira dengan senang hati akan membawa semua perasaan muridnya pada bahunya sekarang. Setelah meminumnya habis, Belnira langsung pamitan dan berterima kasih kepada penjaga kedai. Ketika Belnira akan pergi dari sana, penjaga kedai bertanya kemana Belnira akan pergi sekarang. Sambil mengenakan jubah, Belnira menjawab dengan percaya diri. Kau bilang ini berarti awal yang baru kan? Karena aku sudah meminumnya, ini waktunya untuk pergi. Pada petualangan yang dulu kumulai, di mana aku ingin mengalami ini bersamanya. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk sebuah petualangan. Cerita dari tengkorak pembawa pesan. Ketika Belnira sudah kembali dari sana, Harir langsung memberitahu Muransame. Muransame juga langsung menjelaskan jika mereka akan mengambil rute yang biasa dilewati para petualang. Dan rute itu memiliki cuaca yang sangat dingin. Dan bertanya bukankah itu tidak masalah bagi tengkorak sepertinya. Sambil menepuk pundak Muransame, Belnira menjawab pertanyaan itu. Baik-baik, apa kita bisa berangkat sekarang, newbie? Dan ketika melihat sikapnya itu, Muransame berbicara kepada Harir jika aura undead itu sudah berubah. Harir tersenyum karena merasakan itu juga dan malah membuatnya semakin penasaran. Dia juga ingat kembali dengan apa yang diucapkan Guildmaster tentang Belnira kepada mereka. Harir kemudian langsung memanggil Belnira dan meminta dia untuk menunggu mereka juga. Setelah melakukan perjalanan kembali, Harir menjelaskan tentang sistem petualangan pada zaman ini. Saat ini, seorang petualangan terbagi ke dalam 10 kelas. Mereka dinilai berdasarkan kelas yang mereka duduki. Diamond berada di kelas ke-10 dan meletakkan kelas tertinggi. Sedangkan Earth berada di kelas pertama sekaligus kelas terbawah. Sudah sederhana ada 4 kelas elite, kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Seorang petualang tidak akan bisa menerima quest yang tingkat kesulitannya di atas kelas yang mereka duduki saat ini. Dan kebanyakan manusia cuma bisa mentok sampai kelas 7. Harir menyebut mereka yang berada di kelas ke-8 sebagai kelas elit yang dipisahkan oleh batas kelas tertinggi. Dan para petualang kelas 8 ke atas bisa melakukan perjalanan mengunjungi tempat-tempat yang sebelumnya belum terpetakan sendirian. Atau juga bisa menjadi maniak perang yang melawan monster-monster di garda terdepan. Atau malah menjadi jenderal yang memimpin prajurit kekaisaran yang berisikan petualangan kelas atas. Harir mengatakan jika seseorang yang mampu membunuh para goblin adalah orang kelas bawah. Sementara orang yang mampu membunuh makhluk raksasa di depan mereka adalah kelas menengah. Dan yang terakhir, Belnira yang mampu membunuh ketika makhluk raksasa pasti setara kelas atas. Harir yang menjelaskan semua itu kemudian bertanya dengan kesal apakah Belnira mendengarkan semua pernyataan itu. Belnira turun dari sana dan mengatakan jika dia mendengarnya.
Dia bertanya mereka berdua berada di kelas apa. Mereka menjawab jika mereka sama-sama berada di kelas Topaz. Dan setelah mendengar semua itu, Bernila mengatakan jika kelas petualang telah mengalami banyak perubahan. Mendengarkan pendapatnya itu, Harir bertanya apakah dulunya Belnira adalah seorang petualangan juga. Belnira lalu memberitahu tentang masa lalunya. Benar, dulunya aku rank Ruby. Entah sekarang masih ada atau tidak rank tersebut. Gini-gini aku ini warrior wanita yang tangguh loh. Harir yang mendengar tentang kelas Ruby kemudian mencoba memikirkannya karena merasa pernah mendengar. Tetapi Muransame sendiri malah mentertawakannya dan membuat untuk sebagai candaan. Dia mengatakan jika itu hanya lelucon dan tidak pernah menyangka ada kelas seperti itu. Muransame mengatakan jika dia ketakutan setengah mati saat melihat pasukan undead yang dikeluarkan oleh Belnira. Dan ketika mendengar Muransame mengatakan tentang pasukan undead, Belnira tiba-tiba melakukan sesuatu dan memanggil undead di sana. Dan itu membuat mereka berdua terkejut. Muransame terlihat sangat senang dan malah bermain dengan undead itu. Sementara Harir sendiri ketakutan dan memohon kepada Belnira untuk segera menghilangkan undead yang telah dipanggil. Belnira langsung menurutinya dan menyimpan pasukannya lagi. Dan setelah melakukan itu, Belnira terlihat tersenyum menikmati. Belnira kembali merasakan perasaan yang dulu dia pernah rasakan. Perasaan ketika mengajari muridnya juga telah muncul kembali. Sejak dia merasakan perasaan seperti itu, Muransame tiba-tiba menanyakan sesuatu. Dia menanyakan apa tujuan Belnira pergi menuju pegunungan utara karena di sana ada banyak monster berbahaya. Belnira hanya mengatakan jika dia memiliki janji dengan seseorang di sana. Dia juga memberitahu jika rencana awalnya adalah untuk menyerang aula pasukan Raja Iblis dari 120 tahun yang lalu menggunakan pasukan undeadnya. Namun seorang pria berjanggut sendirian menangkal pasukan undead miliknya menggunakan sebuah penghalang. Harir yang mendengar itu tidak percaya, bertanya apa benar pasukan undeadnya berhasil ditangkal hanya dengan sebuah penghalang. Belnira kemudian menjelaskan jika itu bukanlah penghalang biasa, karena penghalang itu diciptakan oleh seorang penyihir dari sebuah partai yang khusus untuk menghentikan pasukan undead. Dan karena Belnira tidak bisa berbuat banyak, jadi dia butuh bantuan manusia untuk menggulingkan kekaisaran saat ini. Dan Belnira memberitahu mereka jika dia ingin menjadikan orang-orang utara sebagai sekutunya. Mereka berdua terlihat ragu ketika Belnira mengatakan niat aslinya dan terlihat sedikit khawatir. Belnira lalu bercerita kembali jika sebenarnya tujuan awalnya adalah untuk membunuh raja. Tapi muridnya membujuk untuk mengurungkan niat tersebut. Lalu daripada mengambil jalan kekerasan, tujuan Belnira saat ini adalah membangunkan kekaisaran baru. Dan karena topik pembicaraan itu terasa berat, Belnira membahas hal lain. Dia bertanya kepada mereka berdua, "Kalian ini orang-orang yang gagal dalam Great Hunt dan melarikan diri, bukan? Jika tidak, mustahil orang utara seusia kalian ada di tempat seperti ini." Mereka berdua langsung panik ketika Belnira mengatakan itu karena semuanya benar. Dan Belnira tiba-tiba terlihat serius setelah mengatakan itu. Mengatakan jika perjalanan mereka masih panjang dan ingin melatih mereka berdua. Ketika Belnira mengatakan itu, Harir menjadi ketakutan. Dia meminta untuk melanjutkan perjalanannya saja. Tetapi Belnira menolak dan langsung memanggil undead dari bawah kaki. Harir terlihat semakin panik saat undead itu sudah muncul. Dan dari atas undead raksasa itu, Belnira meminta mereka berdua untuk cepat berlari dari sana dan akan memberi mereka waktu 10 detik. Harir benar-benar ketakutan saat itu dan meminta Muransame untuk menyuruh Belnira berhenti. Tetapi ketika dia mengatakan itu, Harir melihat Muransame sudah pergi dari sampingnya. Muransame sudah berlari jauh meninggalkan, dan ketika Harir sadar, ternyata hitung mundur sudah hampir selesai. Belnira langsung berlari menggunakan undeadnya untuk menangkap mereka berdua dengan cepat. Dan ketika melakukan itu, Belnira terlihat sangat menikmati. Dalam hatinya dia berbicara sendiri mengenang kembali masa lalunya, si gadis kecil, hero, dan semuanya. Meski kalian sudah tiada, aku masih mengingat semua kenangan bersama kalian. Dia lalu tiba-tiba tertawa dari atas undead itu, mengatakan jika ini akan menjadi putaran kedua baginya untuk melatih murid-muridnya yang baru. Dia berteriak kepada kedua petualangan itu jika mereka harus bersyukur karena Belnira mau melatih mereka secara langsung. Belnira kali ini tidak ingin kehilangan lagi dan akan melindungi mereka semua.
Dan dengan begitu, dia menjadi punya tujuan untuk melanjutkan hidup. Belnira sekarang sudah tidak merasakan kesepian. Dan ketika dia sedang melatih mereka berdua, ternyata dari tempat yang dekat dari sana, Prey sedang memperhatikan mereka. Dia datang ke sana bersama pasukan yang selalu menemaninya. Kembali kepada mereka bertiga, Belnira kali ini mulai menyerang dengan undead-nya dan membuat kedua petualangan itu semakin berlari dengan cepat. Tetapi ketika Harir menghindari serangan itu, tanpa sengaja, dia melihat Prey datang melewatinya dan menuju ke arah undead yang sedang mengejar. Prey sendiri terlihat sangat bersemangat. Dia kemudian langsung menyerang tangan undead dan langsung menuju ke atas. Ternyata dia mengincar Belnira yang sedang berdiri di atas sana. Setelah mencapai puncak, Prey langsung menggunakan pedangnya untuk menyerang Belnira dan mereka akhirnya beradu pedang di atas sana. Prey juga langsung menyapa ketika Belnira menahan serangannya itu. Dan ketika serangannya ditahan oleh Belnira, Prey menggunakan salah satu skillnya, Tornado Style, Axis Crashing Dragon Bone Smash. Menggunakan skill itu, Prey berhasil memotong tangan undead tersebut dan bahkan mendorong Belnira terjatuh ke tanah. Itu juga membuat area di sekitar mereka berdua hancur karena merasakan getaran dari tanah akibat serangan itu. Muransame langsung berhenti dan melihat keadaan Belnira. Padahal saat ini ada beberapa kesatria yang sedang mendekatinya. Belnira ternyata masih selamat dari serangan itu. Dia kemudian berbicara kepada Prey dan bertanya, "Kita bahkan tidak tahu satu sama lain, namun kau langsung menyerangku. Dasar tidak sopan. Saha maneh?" Prey tersenyum dan memperkenalkan dirinya saat itu juga. "Senang bertemu denganmu, hantu dari Spear Tower Village. Namaku adalah Prey, salah satu Porknai milik kekaisaran, Prey of War. Aku datang untuk bertarung denganmu." Ketika mendengar itu, Belnira teringat apa yang dikatakan oleh Esur saat mereka bertemu, karena dia juga membicarakan tentang Porknai. Prey saat ini kemudian bertanya apakah setelah mengucapkan salam itu, dia langsung bisa bertarung dengan Belnira. Dan setelah mengatakan itu, Prey tanpa aba-aba langsung menyerang. Belnira sendiri langsung menghindarinya, dan ketika mereka berdua bertarung, sebuah ledakan besar terjadi. Prey terlihat sangat bersemangat dalam pertarungan ini, begitupun juga dengan Belnira. Dia terus menghindari serangan yang diberikan oleh Prey. Kali ini Belnira mencoba menggunakan tinjunya untuk memberikan serangan yang cepat. Tapi sayangnya Prey berhasil menghindari semua serangan itu dan mendaratkan sebuah tendangan pada tubuh Belnira. Belnira akhirnya terdorong cukup kuat karena serangan itu, dan dia mencoba berhenti dengan menancapkan pedangnya ke tanah. Setelah mendapatkan serangan tersebut, Belnira memperhatikan Prey. Sungguh bajingan yang sangat aneh. Saat kukira dia melancarkan serangan dengan pedangnya, serangan yang datang malah berasal dari arah yang tak terduga. Bahkan persendian yang bergerak dengan tidak lazim, rasanya seperti melawan sesuatu yang bukan manusia. Dasar manusia menjijikan.